Hai Smart Parents, jumpa lagi dengan saya Mr. Juventus dalam acara Ngosan, Ngobrol Santai bareng SD Kristen Petra 5. Smart Parents yang ada di rumah, hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu tips dan trik menjadikan anak aktif dan berprestasi. Nah, hari ini Mr. Juventus nggak sendiri. Tentunya Mr. Juventus di Ngobrol Santai ini akan ngajak perwakilan orang tua. Siapa dia? Kita langsung aja panggil Ibu Ermeli untuk bergabung bersama kita. Selamat siang. Ini habis dari aktivitas mana nih sampai sebelum ke SD Kristen Petra 5 ini, Bu? Saya dari pagi udah kemana-mana ngejar waktu, oke, untuk kepentingan anak-anak juga. Oke. Nah, ini kita ada di acara Ngobrol Santai di Ngosan, Ngobrol Santai bareng SD Kristen Petra 5. Welcome to Ngosan. Thank you. Ini kalau saya boleh tahu, Bu Emerly, ini anaknya saya panggil Ibu Emerly, Bunda, atau gimana ini anaknya saya panggilnya? Boleh, Ibu Ermilia aja boleh. Ibu Emerlia, oke. Bu Emerlia, sebelum kita panjang lebar membahas dengan topik kita hari ini, tips and trick menjadikan anak aktif dan berprestasi gitu. Topiknya berat ya. Berat ini topiknya, Mister. Topiknya cukup berat, tapi kita berusaha untuk nanti untuk smart parents yang ada di rumah, kita akan mengemas sedemikian menarik mungkin ya, dan seringan mungkin karena kita lagi di acara Ngobrol Santai. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang gimana sih tips and triknya orang tua supaya menciptakan anak yang aktif dan juga berprestasi. Ini saya mau tanya sedikit dulu sebelum kita masuk ke yang inti-intinya. Boleh. Backgroundnya apa sih? Mungkin ibu rumah tangga atau bekerja sebagai apa? Mungkin coba bisa diceritakan biar smart parents di rumah juga tahu gitu. Oke. Saya sendiri ibu rumah tangga pasti. Kemudian saya juga berkecimpung dalam dunia pendidikan. Saya aktif di beberapa universitas. Saya juga berusaha memberikan pendidikan lewat ada informal course begitu. Saya juga pengusaha kebetulan. Ini sibuk sekali ya aktivitas. Tapi yang nomor satu tetap pendidikan anak. Ya benar. Walaupun sesibuk apapun orang tua pasti anak nomor satu, benar. Betul. Ya Bu ya. Oke. Ini aktivitas beliau nih, saya ngundang ini mengambil waktunya tidak masalah ya. Saya bersyukur. Semoga saya bisa berbagi sesuatu yang positif buat para parents di rumah ya, juga. Ini buat parents yang ada di rumah, ini bisa dicatat mungkin sambil mendengarkan video, mungkin ada yang masak atau ada yang lagi mencuci piring gitu ya, atau sambil jagain anak, mungkin sambil bisa mendengarkan podcast ringan kita berdua. Saya dan Ibu Emerly. Nanti di sini kita bisa sharing pengalaman ya dari pihak orang tua, gimana cara supayanya memaksimalkan anak-anak kita untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi nih Bu Emerly, saya mau tanya, Bu Emerly memandang kalimat prestasi itu kalau mau diartikan kira-kira diartikan seperti apa sih? Prestasi ini kan sebenarnya pada hakikatnya adalah suatu pencapaian, progres gitu ya. Jadi ketika anak berlatih sesuatu, dia menjadi lebih baik, itu dia berprestasi. Oke. Tapi semakin kesininya, sepertinya prestasi ini dikaitkan dengan pengakuan sosial, dikaitkan dengan kompetisi dan juara. Ketika berkompetisi menjadi juara, anak-anak berprestasi. Kalau kalah, dia nggak berprestasi begitu. Iya. Nah, makna berprestasi yang sudah bergeser ini, yang kayaknya kita harus luruskan, Mister ya. Jadi kembali aja bahwa prestasi itu hakikatnya adalah suatu pencapaian atau progres dari anak-anak kita sendiri. Oke, berarti sekecil apapun kalau yang namanya progres, perubahan itu sudah disebut prestasi. Betul, prestasi. Dan prestasi itu tidak perlu harus dengan mendapat sebuah piala, begitu kan, medali. Karena ketika dia mendapat piala atau medali itu dan dia merasa prestasi, dia akan puas dan dia akan merasa yang terbaik. Nah, ini bahaya juga. Buat yang kalah, ini juga bahaya kalau dia merasa bahwa saya ini bukan apa-apa dan saya tidak punya prestasi begitu. Iya, benar sekali ya. Untuk smart parents yang ada di rumah, terkadang kita terkecoh ya dengan kata prestasi. Yang kita artikan harus ada piala, ada penghargaan di bidang akademik gitu kan. Anak kita harus yang paling nomor satu gitu, harus paling si bisa lah kalau istilah anak zaman sekarang kan, si paling bisa dalam segala bidang. Tapi ternyata makna prestasi sendiri menurut Ibu Emerly itu adalah
suatu pencapaian. Jadi perubahan sekecil apapun dari patut anak-anak sesuai talentanya dengan usahanya mereka itu prestasi. Itu prestasi. Betul. Gitu. Nah, sebelum kita jauh lagi melangkah nih, ini kan tadi sudah kita membahas tentang prestasi sesuai dengan topik kita. Nah, Bu Emerly, ini saya tanya dulu Bu Emerly, ini anaknya ada berapa nih, sampai kelupaan ini orang tuanya siapa, saking semangatnya kita. Ini kira-kira orang tua dari anaknya ini sekolah di mana, sekolah di tempatnya kita ini, anak siapa, anaknya yang mana gitu. Saya memiliki putri dan putra. Putri saya Livinia Vesa Jaya Mangkalani yang sekarang ada di kelas 6 di SD Kristen Petra 5. Anak saya yang kedua Arya Kendrick Jaya Manggala yang ada di kelas 2 di SD Kristen Petra 5. Oke, jadi ada dua ya, ada putra dan putri. Betul. Satunya Arya yang anak nomor 2, nomor satunya putri atas nama Livi. Ya, jadi ini sedikit informasi aja, Ibu Emerly ini orang tua perwakilan dari Livi dan juga Arya yang anaknya sekolah di SD Kristen Petra 5. Yang kalau sedikit saya bocorkan ini, ini anak-anaknya juga anak-anak yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Kalau mau nanti saya jabarkan ini panjang ini prestasinya anak-anak. Jadinya sombong nanti saya. Ini kok sombong gitu ya, tapi patut untuk kita apresiasi sih kalau anak-anak. Baik buat anak-anak saya juga. Jadi nanti mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit prestasi apa sih di bidang apa aja, mungkin bisa dijabarkan sedikit tentang prestasi-prestasinya, tapi kita keep dulu itu, kita akan fokus dulu bagaimana orang tua mengelola untuk mengoptimalkan anak karena sesuai topik kita hari ini di Ngosan Ngobrol Santai di SD Kristen Petra 5. Nah, Bu, tadi sudah perkenalan makna prestasi. Sekarang kita lanjut. Ini kan tadi Ibu bilang kalau misalnya pekerjaan saya ini banyak, saya businesswoman juga, iya ya. Terus dosen juga iya, ibu rumah tangga juga iya gitu kan. Serakah ya saya ya. Sebagai istri juga iya, sebagai ibu yang ngurusin 2 anak juga iya. Jadi memang benar-benar pekerjaan yang semua diambil. Ya benar kata Ibu Emerly, serakah gitu kan. Semuanya diambil. Nah, di tengah-tengah kesibukan ini Bu Emerly mungkin bisa berbagi dengan smart parents yang ada di rumah gitu ya. Apakah di tengah-tengah kesibukan ini gimana cara ngolah waktu biar anak-anak ini, kan tadi Bu Emerly bilang pendidikan nomor 1 gitu kan. Nah, gimana sampai bisa mengoptimalkan anak-anak ini bisa berprestasi, tetap optimal, tapi pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ibu, pekerjaan sebagai seorang dosen juga kan, terus pekerjaan sebagai istri, tanggung jawab sebagai istri itu juga tetap berjalan. Itu tipsnya apa sih? Coba bisa dibagikan. Jadi semuanya itu kembali lagi bahwa kita adalah sebuah keluarga. Jadi semua ini nggak akan berjalan kalau misalnya bagian dari keluarga ini tidak bekerja sama. Jadi antara ayah, ibu, dan anak ini harus bekerja sama dengan baik. Saya sendiri kebetulan pekerjaan saya waktunya bisa disesuaikan dengan jadwal anak-anak, gitu kan. Jadi ketika anak-anak bersekolah, saya pun mengambil jadwal untuk mengajar. Kemudian ketika anak-anak pulang, saya pastikan saya melihat mereka baik, begitu kan. Kemudian saya lanjutkan dengan aktivitas mereka. Nah, ketika saya harus bekerja di siang hari, saya pastikan bahwa anak-anak saya ini memiliki kegiatan positif dengan orang yang tepat. Dengan begitu saya bisa bekerja dengan baik, ayahnya bisa bekerja dengan baik, dan anak-anak juga bisa mengembangkan talenta sembari dengan kemampuan akademiknya nggak ketinggalan di sekolah. Gitu, berarti memang tetap menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan gitu ya. Karena memang Bu Emerly, smart parents yang ada di rumah ini juga, kalau Ibu Emerly ini punya jam kerja yang lebih fleksibel gitu ya, kalau bisa kita sebut lebih fleksibel, jadi punya sedikit waktu yang bisa juga dibagikan seimbang antara pekerjaan sebagai seorang dosen, pengajar, kemudian sebagai istri juga dia bertanggung jawab, sebagai orang tua, mama juga tetap bertanggung jawab. Nah, kadang kan di luaran sana kita nggak bisa nutup mata bahwa orang tua itu kadang fenomena yang terjadi, banyak orang tua itu bekerja, jadi benar-benar bekerja karena tugasnya saya gimana caranya harus cari duit karena uang sekolah mahal gitu kan, biaya hidup juga mahal, pendidikan itu mahal, nggak murah, sehingga mereka harus fight untuk cari duit.
tapi melupakan quality time bersama anak gitu. Betul. Nah, mungkin dari saya kalau misalnya for the office workers, jadi memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan kantor, pastikan bahwa kita mengetahui anak kita itu dengan siapa dan melakukan apa, gitu. Oke, itu poin penting. Jangan takut untuk melakukan sesuatu trial and error. Jadi kita katakanlah mengirim anak kita ke suatu tempat kursus, kita harus mengamati gurunya bagaimana, anak kita di sana itu efektif atau tidak. Kalau tidak, udah pindah aja. Oke. Karena kita bekerja untuk mencari uang untuk anak-anak. Tapi jangan biarkan uang yang kita keluarkan ini terbuang percuma. Dan yang paling penting, Mister, waktunya nggak bisa diputar balik loh. Benar sekali. Kalau bisa diputar balik, saya mau kembali. Kembali ke masa jaya saya SD biar saya bisa memperbaiki diri. Banyak juga pialanya ya. Ya ini pembelajaran luar biasa dari Ibu Emerly yang sudah sharing dengan kita untuk smart parents yang ada di rumah dalam ngobrol santai kita hari ini. Ternyata untuk menciptakan anak, menjadikan anak lebih optimal dalam akademik maupun non akademik, menjadi lebih berprestasi maupun juga aktif di kelas, itu ternyata ada peran orang tua di baliknya ya. Dan itu karena saya belum orang tua, Bu Emerly, saya ini belum orang tua, jadi saya tidak apa ya kalau mau disebutnya, tidak terlalu di bidangnya untuk ngobrol kalau mau kasih ini tips dan triknya gitu, karena saya belum orang tua gitu. Banyak di sekolah. Walaupun saya ngurus banyak anak. Walaupun saya punya anak hampir 900 lebih di sekolah, tapi kalau di urusan rumah kan beda lagi. Kita di sekolah ngurus anak, terus di rumah kita harus nyuci, ngambil piring, siapin makan, anak rewel gitu kan, harus ini belajarnya harus ini. Nah, ngobrol-ngobrol soal itu, Bu Emerly, gimana sih cara Bu Emerly untuk memanage waktu supaya anak-anak ini kan di rumah ini kan pasti habis dari sekolah kembali ke rumah biasanya punya waktu banyak, ada yang nggak les kan, biasa ada waktu nggak les gitu kan. Nah kalau di saat-saat nggak les seperti itu, mereka kan biasanya larinya ke gadget, main ke gadget gitu ya. Nah itu gimana sih cara supaya ini mereka tetap fokus untuk pembelajarannya dan mengurangi perilaku main gadgetnya atau perilaku yang lainnya, jadi fokus kepada apa yang target yang mau dicapai gitu. Sekarang ini fenomena gadget, kemudian kecanduan game online game online heboh itu. Ya, Heboh banget itu. Bahkan ada orang tua yang mengatakan ketika ngobrol dengan saya, talenta anak saya itu nggak ada, sukanya main game online. Kemudian saya mengatakan bahwa anak-anak ini sebenarnya main game online karena mereka nggak punya kesibukan yang lain. Gimana, Mister? Iya, berarti kalau boleh konfirmasi, berarti Livi sama Arya, ini kan kebetulan kita ngundang Ibu Emerly kan mamah dari Livi dan Arya. Nah, Livi sama Arya ini berarti memang ada jam batasannya kah atau triknya gimana supaya mereka tuh tetap fokus? Ini tujuan saya sekolah belajar gitu kan, kalau bisa sampai prestasi yang saya inginkan gitu. Nah itu triknya gimana supaya mereka nggak kecanduan seperti fenomena yang belakangan ini terjadi? Livi ini unik, kalau yang Livi yang besar ini unik. Saya suruh-suruh dia main game online malah. Oh malah diminta, ayo main game online gitu. Coba. Karena saya merasa pasti ada positifnya. Mengasah katakanlah keterampilan sesuatu begitu ya, kecerdasan, kecerdikan. Tapi Livi nggak suka. Sampai saya downloadin di handphonenya. mamanya yang greget langsung. Iya, dia nggak suka. Dia punya hobi yang lain. Tapi kalau misalnya lihat YouTube, ya begitu kan. Arya suka nge-game. Tapi dibatasin, dalam arti pernah suatu kali dia yang addicted to game online, jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka punishment-nya adalah hapus satu game online-mu. Ternyata itu efektif, begitu. Hapus satu, pilih sendiri boleh. Gitu, karena sebenarnya saya juga nggak tega kok hapus ini. Saya merasa main ini susah loh, ngejar level ini berat loh. Terus tiba-tiba diambil gitu. Itu saya nggak menghargai usaha dia. Jadi saya bilang pilih sendiri, hapus satu. Dalam hati saya berat sebenarnya, tapi ternyata itu efektif. Nah, untuk bagi waktunya kebetulan di rumah ini anak-anak saya nggak ada jadwal yang jam segini tidur siang, jam segini belajar, jam segini pergi les, jam segini kemudian sekolah, itu enggak. Kita terbiasa dari kecil ini karena anak-anak punya kesibukan yang banyak dan semuanya setelah sekolah itu adalah aktivitas non-akademik, les-lesnya itu semua non-akademik. Di mana ada kompetisi-kompetisi yang harus diikuti. Kadang untuk menyiapkan suatu kompetisi ketika mau ada pertandingan, seperti Livi ini, Desember ada pertandingan di Semarang. Di bulan November ini, seminggu 4 kali, itu latihan basket dari jam 3:30 sore sampai jam 7 malam.
belajarnya kapan gitu Iya, kan. makanya Bu, ini gimana sih? Terus kalau saya masih mau lihat dia pegang handphone, saya bilang, belajar sudah belum? Saya juga nggak tega. Tapi saya pastikan dia belajar, saya tanya, besok ada apa? Sudah belajar? Dia bilang sudah, kapan? Dia jelaskan, oke, mungkin ini yang terbentuk dari kecil kita kasih tahu dia bahwa setiap orang itu harus punya skala prioritas. Ketika tanggung jawabmu itu sudah kamu lakukan, sudah beres, ya oke, you can take the rest of the time for having fun. Ya, Begitu. Oh, jadi mereka memang tetap diberikan kebebasan, tapi Ya. ada batasan yang memang harus mereka tahu gitu ya, dan orang tua tetap kontrol. Betul. Kontrol itu tetap ada di tangan orang Betul. tua. Ya ini mungkin pembelajaran luar biasa sih buat saya juga nanti kalau satu saat. Karena saya juga pikir gini, kalau semuanya itu harus dijadwal, anak-anak ini takutnya menjadi saklek begitu, tidak bisa fleksibel, kreativitasnya juga Jadi dibatasi gitu ya, merasa terbatas gitu. Begitu. Oke, iya karena memang smart parents yang ada di rumah ini mungkin juga menerapkan hal yang sama dengan Ibu Emerly, bahwa kontrol tetap ada di tangan orang tua, terus kemudian anak-anak juga tetap dikasih kebebasan untuk explore apapun yang mereka Betul. mau. Iya, tapi juga ada smart parents di rumah yang khawatir dengan ini anak saya mau jadi apa gitu kalau mereka main terus, dikasih kebebasan takutnya bablas gitu kan. Jadi mereka akhirnya takut-takut sendiri, kemudian akhirnya membatasi, akhirnya ruang gerak dan ekspresi anak-anak tuh tidak bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu bentuk tips dan trik juga kali ya Bu Emerly ya, bahwa gimana mereka bisa berprestasi itu ya dengan biarkan mereka untuk mengeksplor sebanyak-banyak mungkin ya, karena usia SD mungkin ya usia yang lagi penasaran dengan banyak hal gitu ya. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah orang tua juga turut andil mengarahkan anak ini kemana? Livi sama Arya ini kan kita bicara Livi sama Arya ya. Livi sama Arya ini harus kemana gitu? Apakah orang tua ikut andil atau ya udah dikasih kebebasan ngobrol, pilih sendiri gitu? Kalau saya kasih anak-anak saya kebebasan milih kemana begitu, tidak. Tidak. Okay. Karena menurut saya anak di usia dini itu mereka seperti selembar kertas kosong. Benar dan sekali. mereka juga nggak tahu apa-apa begitu kan. Jadi tugas kita sebagai orang tua ini mengenali, menggali, kemudian membimbing anak-anak untuk menemukan talentanya. Begitu. Saya pernah, contohnya begini misalnya, kalau anak ini milih sendiri, saya lihat teman saya les ini, saya minta ini. Kemudian seperti saya dulu kecil juga kasih Livi les piano, karena saya merasa bahwa oh semua anak kecil les piano, piano keren gitu ya. Tapi setelah saya lihat, kok Livi nggak pernah latihan di rumah. Walaupun kalau lomba dia menang, tapi nggak pernah juara 1-2. 3 harapan. Guru lesnya mengatakan, Livi ini berbakat loh, bisa loh. Tapi saya merasa ini bukan minatnya dia. Dia bisa karena terkondisi begitu kan. Akhirnya saya minta dia berhenti. Dia nggak mau. Saya bilang, oke, tapi kamu latihan. Dia bilang, enggak, saya nggak latihan sudah bisa. Saya bilang, nggak bisa. Oke, kalau gitu kita cuti. Di masa cuti ini saya lihat, dia mencari nggak? Ternyata tidak. Berarti selesai. Saya pindah ke yang lain, begitu. Jadi kadang ini orang tua ini kan merasa anak teman saya berprestasi di sini, anak saya kirim ke sini. Tempat ini bagus, saya kirim ke sini. Nah, ini yang tidak terjadi pada saya. Jadi saya merasa bahwa setiap anak itu adalah a hidden gem, di mana pasti punya potensi. Nah, tugasnya orang tua ini tadi untuk menemukan, membimbing, dan menjadikan a shining gem begitu. Ya, jadi tugas orang tua berat ya Bu ya? Berat. menjadi smart parents itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi nih bayangan saya ya, saya kalau nanti nikah punya anak satu gitu kan, itu ngurus susah luar biasa gitu, karena kan menjadi parents itu nggak cuma hanya dituntut untuk bisa ngurus anak gitu kan, tapi benar-benar harus mengerti anak kita kebutuhannya apa, mau diarahkan kemana, seperti yang tadi Ibu Emerly sudah sampaikan kepada kita semua smart parents yang ada di rumah, bahwa beliau ini mengarahkan anak-anak bebas untuk memilih, tapi kontrolnya tetap sama orang tua gitu. Jadi kuncinya memang orang tua ini sangat berperan penting ya. Dimanapun anak akan menjadi apa, itu kontrolnya di kita orang tua gitu ya. Jadi coba aja dulu semua. Kalau Livi sama Arya coba aja dulu gitu. Semua ini juga harus kita batasin. Jadi kita yang melihat. Balik lagi ke kita. Kita melihat anak ini sebenarnya potensinya kemana.
Saya pernah dengar seorang psikolog yang mengatakan demikian. Kadang-kadang kalau misalnya ada family time makan di restoran, orang tuanya sok bijaksana dikasih menunya. Lili, kamu pesen apa? Anaknya bilang nasi goreng. Kamu kan batuk. Oh iya. Iya enggak? Ayam goreng. Kemarin kan sudah ayam goreng. Nah, ini anak akhirnya bingung. Saya ini boleh milih atau enggak? Nah, ini sama dengan ketika kita menawarkan penggalian talenta. Kasih aja pilihan. Kamu mau A, B, C, atau D yang suka? Kita coba. Setelah itu dilihat progresnya, oh ternyata nggak suka. Nggak boleh marah. Ya udah, cut it off, cari yang lain. Dan katakan pada anak itu bahwa ini bukan suatu kegagalan, tapi ini ada trial and error untuk mencari yang terbaik. Begitu. Oke, jadi kalau smart parents yang ada di rumah, kalau nanti coba-coba sama anak, itu enggak apa-apa. Gitu ya. Betul. Ya. Coba-coba aja nggak apa-apa. Coba sebanyak mungkin, tapi ingat kalau misalnya anaknya memang tidak maksimal di bidang itu, jangan dimarahi gitu ya, Bu ya. Jangan dimarahi karena kita lagi trial and error juga. Berarti kalau bisa saya sebut bahwa menjadi orang tua dan parenting kepada anak ini sistemnya juga trial and error gitu. Betul. Kan. Jadi kan nggak serta-merta kita tahu ini, kita boleh dapat banyak ilmu, kita boleh banyak buku yang kita pelajari, kita boleh banyak mendengar informasi, tapi kembali lagi kepada kita orang tua nyoba ke anak itu cocok apa tidak. Tapi errornya jangan banyak-banyak. Kasihan anaknya dan kasihan dana yang dikeluarkan. Iya benar, karena sekarang les-lesan itu nggak murah, mahal ya. Errornya kalau banyak ini berarti kita yang refleksi diri, kita yang kurang peka melihat anak-anak kita sendiri begitu ya. Iya benar, berarti ini bisa kembali lagi nih sebagai tips juga buat smart parents yang ada di rumah ya. Kalau misalnya error udah terlalu banyak, kita udah cukup nih, berarti kita harus cari, kita nih sebenarnya harus introspeksi, kita nih yang salah apa enggak gitu ya. Karena kan kita sebagai orang tua kita yang paling memahami. Karena saya pernah dengar kata seperti ini Bu Emerly, katanya menarik. Kita tidak bisa menuntut anak untuk menjadi seperti kita karena anak itu belum pernah menjadi orang dewasa. Tapi kita harus memahami anak karena kita udah pernah jadi anak. Gitu. Jadi mungkin ini kata-kata bisa menjadi reminds buat kita juga ya, kalau bahwa kita tuh boleh mencoba kepada anak-anak apapun, tapi kita harus tahu bahwa anak-anak tuh juga punya kapasitas. Gitu. Kalau kita rasa anak-anak memang sudah tidak maksimal di bidang itu, mungkin bisa diganti, kita coba yang lain lagi karena sayang duit, sayang waktu. Nanti nggak bisa diputar. Benar. Kalau duit masih bisa dicari. Benar. Duit masih bisa dicari, waktu nggak bisa diputar lagi. Nanti di rumah papanya ngamuk, ini kok uangnya keluar terus ini, tapi kok anaknya ya gitu-gitu aja, stuck di situ aja gitu ya. Ini tips dari Ibu Emerly, orang tua dari Arya dan juga Livi. Mungkin bisa dicoba oleh smart parents yang ada di rumah. Kalau berhasil ya puji Tuhan, kalau belum ya coba lagi. Masih error berarti. Trial again. Ya, kan ini Arya sama Livi ini kan sekolah di SD Kristen Petra 5, benar ya. Jadi mungkin saya mau tanya-tanya sedikit, gimana Ibu kok sampai sejarahnya bisa akhirnya memilih, kan namanya pendidikan itu kan bukan hal yang tiba-tiba kita langsung mau aja gitu kan. Pasti kita nyari dulu mana yang cocok gitu, mana yang enak buat anak kita. Ini kan soalnya pendidikan gitu kan, menyangkut masa depan buah hati kita. Nah ini mungkin bisa disampaikan kenapa kok sampai pada akhirnya, ini penasaran saya juga sih, kenapa sampai akhirnya bisa memilih SD Kristen Petra 5 gitu. Saya akhirnya milih SD Kristen Petra 5 ini juga setelah melihat yang lain gitu ya, proses panjang gitu, membanding-bandingkan gitu kan. Nah saya melihat bahwa sekolah Petra ini dengan sejarahnya yang sampai hari ini menjadi sekolah yang besar gitu kan, kemudian punya visi dan misi yang bagus di mana perkembangan spiritual, kemudian akademis ya. Kemudian personality dan talenta itu berkembang secara seimbang. Itu terdengar klise ya, kayaknya sekolah lain juga ngomong, iya sih sekolah juga banyak yang demikian gitu. Dibilang sama smart parentsnya, ibunya marketing ini. Ya betul. Tapi kemudian satu yang membuat saya mengambil kesimpulan, dengan sejarah segini panjang, Petra itu bisa keep on being up to date. Iya benar. Jadi kalau dulu orang merasa Petra ini adalah sekolah yang konvensional, saya dulu alumni Petra Mister. Oh. Nah, jadi
sekolah yang konvensional begitu kan, maka nanti talentamu tidak akan berkembang, kreativitasmu tidak akan berkembang. Ini sudah dijawab sama Petra. Ternyata tidak. Nah, kalau misalnya sampai hari ini bisa keep on being up to date, berarti sekolah Petra ini juga bisa menyiapkan generasi-generasi kedepannya menjadi generasi yang keep on being up to date begitu. Yang kedua, jam pulang sekolahnya nggak terlalu sore. Ini berarti memberi kesempatan anak-anak untuk mengembangkan talenta di luar ya, sekolah. Benar sekali. Saya ini bersyukur karena guru-guru di Petra ini sangat membantu ketika mengenali talenta anak-anak begitu ya. Mengenali, kemudian memberitahukan kepada orang tua, memberikan media begitu kan, mengadakan kompetisi, kemudian seperti art performance begitu ya. Jadi prestasi itu bukan lagi hanya seperti nilai matematika 100, bahasa Indonesia 100 gitu ya. Tapi talenta itu banyak, prestasi itu banyak. Nah, saya melihatnya di sini. Setelah guru-gurunya juga oke ketika mengenali hal ini. Cuman memang balik lagi, terkadang itu orang tua tidak menyambut baik inisiatif dari Bapak Ibu guru ini. Ada orang tua yang merasa bahwa kalau nanti anak saya ikut latihan ini, tidak ikut pelajaran, nilainya jelek. Nilai jelek sama dengan tidak berprestasi, begitu Iya, kembali balik lagi. Nanti dikira anaknya nggak berprestasi, benar. Kalau misalnya juara Olimpiade Matematika itu terkenal langsung cepat. Tapi kalau ada katakanlah juara nasional wushu, berprestasi kah? Nah, benar. Kadang orang-orang terperangkap berprestasi itu harus yang akademik. Betul. Gitu ya. Yang non akademik itu terkadang malah dilupakan gitu ya. Nah, Petra 5 ini saya melihatnya tidak. Jadi menghargai setiap prestasi dan talenta setiap siswa dan dikembangkan dengan baik. Cuman balik, kadang itu tidak bisa berkembang dengan baik kalau orang tuanya tidak mendampingi. Di sekolah aja nggak cukup memang. Iya. Kita harus lanjutkan di rumah. Iya, sekolah kan kita cuma sampai jam 1 gitu kan. Setelah selesai kan anaknya banyak di rumah gitu. Jadi memang di sekolah tuh kita memaksimalkan. Jadi guru-guru itu bukan karena saya dari SD Petra 5 gitu ya. Terus berusaha membanggakan, tapi memang semua guru dimanapun berada itu pasti akan berusaha untuk memaksimalkan anak-anak didiknya gitu. Berusaha untuk, kita nggak mau anak didik kita ini pada akhirnya tidak berhasil, karena ketika anak didik kita berhasil, ya kami guru-guru ikut bangga, ikut bahagia gitu, ikut senang karena membuktikan bahwa ternyata didikannya para guru-guru ini juga berhasil gitu ketika melihat anak didik kita berhasil gitu. Makanya kolaborasi antara orang tua dan juga guru itu sangat penting gitu. Benar. Gimana menurut Ibu? Saya setuju. Jadi saya pertama kali mengenal talenta anak saya itu juga diberitahu oleh guru-guru di sini gitu kan. Kemudian saya menyambut baik, saya memfasilitasi, dan satu mungkin yang perlu the smart parents tahu gitu ya. Jadi jangan pernah remehkan setiap performance, jangan pernah remehkan setiap lomba. Jadi kadang ada yang merasa bahwa ini kan cuma ajang tampil di sekolah. Mereka tidak mempersiapkan dengan baik. Padahal sebenarnya ini hanya media di mana anak kita bisa menunjukkan prestasinya, perkembangan dari talentanya begitu. Iya, oke. Kita ngobrol soal prestasi nih ya, Bu Emerly ya. Jadi mungkin bisa dijabarkan untuk smart parents yang ada di rumah juga untuk sebagai informasi. Kira-kira prestasi selama ini yang sudah dicapai oleh Arya kan sekarang kelas 2, Livi sekarang kelas 6, jadi lumayan panjang untuk Livi perjalanannya, sebentar lagi udah mau masuk SMP. Betul. PR lagi nanti ke depannya untuk ngurus Livi di SMP. Nah, tapi kita mau fokus dulu ini, kira-kira prestasi selama berada di Petra, kurang lebih apa sih yang sudah diraih oleh Livi? Mungkin bisa dijabarkan secara garis besar aja, akademik maupun non akademik. Untuk yang prestasi akademik ini dalam arti nilai ulangan begitu, Mister? Kembali tadi prestasi. Ya. Boleh akademik. Sekarang kita kan nggak pakai sistem ranking ya. Saya juga tidak pernah menuntut anak saya untuk dapat nilai 100. Ya. Tapi saya ajarkan mereka tentang tanggung jawab. Jadi mereka kalau dapat nilai di bawah 93, 95, itu mereka merasa bersalah sendiri. Saya nggak pernah marah. Jadi saya tidak pernah memarahi anak-anak setelah hasil ulangan itu keluar atau hasil lomba itu keluar. Biasanya kita akan ribut ketika persiapan. Ribut ini dalam arti, ayo siapkan, ini sudah belum? Itu sebelumnya. Tapi hasil akhir itu adalah sesuatu yang tidak perlu dimarahi. Jadi untuk prestasi akademik, dengan anak-anak saya yang tidak les akademik sama sekali, saya merasa cukup luar biasa karena nilainya juga
termasuk bagus begitu kan. Kemarin juga Livi di penerimaan SMP Kristen Petra 3 juga dapat yang jalur prestasi, begitu. Kemudian untuk yang non akademik bervariasi. Jadi ketika anak-anak ini kecil, apa yang harus kita temukan dulu adalah membangun kepercayaan diri. Maka saya kasih Livi seperti modeling, fashion show, kemudian dia piano, dia berani perform on the stage, begitu kan, puisi. Kebetulan ketika anak-anak ini lomba, puji Tuhan mereka ini hampir selalu menang. Selalu menang, ya. Nah, ketika usianya bertambah, ternyata dia fashion show, begitu dia malu sudah. Itu bisa berubah gitu. Ternyata kebiasaannya. Dia beralih ke bakat verbal. Dia menjadi storyteller, MC, kemudian berpidato, vokal. Dia sekarang mulai mencintai yang di sini. Dia mulai berprestasi di bidang ini. Jadi ketika ada kompetisi, dia akan ikut yang di sini. Saya sudah nggak maksa dia, Livi fashion show lagi ya? Ya enggak, karena saya harus menghargai dia. Livi di usia yang sudah bisa memilih. Oh, iya benar. Nah, sekarang saat ini yang lagi dia senangi banget itu basket. Nah, ganti lagi sudah. Berubah ya, dari jadi, akademik tadinya, terus sekarang geser ke basket. Tapi apakah yang lain itu ditinggalkan? Tidak. Dia tetap yang berhubungan dengan public speaking, dia tetap suka, dia tetap mau, tapi dia nambah begitu. Nah, jadi sekarang pun saya merasa apakah basket ini akan harus jadikan prestasi luar biasa, jadi atlet? Ya, belum tentu. Tapi saya suka karena mengajarkan dia sportivitas, kedisiplinan. Ini yang akan ilmu yang dipakai dalam hidup, begitu kan? Kerjasama. Benar. Jadi saya support. Selama itu baik, saya support. Nah, untuk Arya, Arya kecil. Masih kecil, pemalu banget kan dulu kecil. Jadi akhirnya saya masukkan dia ke modeling class. Orang-orang bilang hati-hati, laki-laki. Iya. Nah, ini saya survei banget sampai akhirnya saya memastikan bahwa pengajarnya ini adalah pengajar catwalk laki-laki. Dia awalnya tidak suka, tapi saya bilang ini belajar percaya diri, belajar di panggung. Nah, ini yang namanya kadang-kadang orang tua memaksa untuk menemukan talenta. Saya coba sekitar 6 bulan, ternyata setelah itu dia yang minta. Dia ketagihan. Betul, dia ketagihan. Oh, berarti oke, dia suka. Sekarang di usianya yang sekarang, dia juga sudah nggak terlalu lucu kan, Mister, untuk fashion show dan modeling anak-anak kecil. Dia sudah beralih gitu kan. Ya, saya ikutin dia. Tapi yang kemarin kalau misalnya ada job untuk photoshoot, untuk kemudian perform catwalk, dia masih mau. Oke, kita ikutin. Arya suka sekali gambar kalau Arya. Jadi dia les gambar itu bisa minta sampai 3. Sampai 3 macam les. Apa aja itu Bu kalau? Jadi di rumah dia ada yang private, dia ada yang ke tempat kursusan, tambah lagi kursusan satu lagi yang modifikasi yang lebih modern gitu ya. Saya sempat tanya sama dia, kan sama-sama gambar, yang ini berhenti aja, dia tidak. Waktu kelas 1, dia suka-sukanya gambar, sangat suka. Di sekolah pun dia minta ekskur gambar. Nah, ini saya ikutin. Saya melihat ini positif dan dia punya talenta di sini. Kita support. Walaupun sampai 3. Kadang-kadang kan ngapain les gambar aja 3. Tapi dia punya prestasi di gambar ini. Setelah itu terakhir dia juga ikut kakaknya sepertinya terkondisi, dia suka jadi MC, suka storytelling, dia juga basket. Jadi dua-dua ini basket. Karena saya merasa semuanya ini positif, ya dijalanin aja semuanya dan mereka ternyata ada yang sudah berprestasi, ada yang berproses, mudah-mudahan menjadi prestasi. Begitu. Benar. Jadi ini semua butuh proses ya, Bu, ya ke depannya. Jadi nggak semuanya yang harus langsung juara atau semuanya berprestasi. Everything needs a hard work. Benar, segala sesuatu butuh proses. Smart parents yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya anak kita ngikut kompetisi, kemudian masih belum berhasil, jangan sampai kita cut off gitu ya. Betul. Harusnya kita justru mendukung sebagai orang tua. Nah, kalau berkaitan dengan prestasi nih, kan seperti Bu Emerly bilang tadi bahwa nggak semua tiba-tiba langsung juara, semua butuh proses. Nah, ketika Livi ngikut dan saat ini yang kita tahu kan yang juara-juara. Nah, ada nggak kompetisi yang pernah diikuti terus nggak juara si Livi maupun Arya? Pernahkah ada gitu? Terus kemudian ketika nggak juara tuh memotivasinya itu yang seperti apa? Ada, tapi untungnya tidak banyak. Tidak banyak. Jadi untuk memotivasinya ketika hasil juara itu diumumkan, saya tidak pernah mengatakan yang juara ini yang terbaik. Saya sempat mengatakan pada mereka bahwa
ketika mereka juara ini misalnya, kamu ini juara bukan berarti kamu yang terbaik, karena ada yang lebih baik dari kamu dan tidak ikut lomba. Oke. Tetap betul. Saya tetap mengatakan ada yang lebih baik dari kamu yang tidak ikut lomba, atau katakanlah dia itu lebih baik tadi mestinya dari kamu, tapi mikrofonnya mati karena misalnya online begitu ya, atau dia lagi grogi, kostumnya ketinggalan atau apa. Jadi banyak faktor X. Jadi ketika kamu dapat piala, jangan jadikan ini acuan bahwa aku adalah pemenang dan yang terbaik. Jadi ketika dia kalah pun kita mereview dan kita mengatakan ya, tapi kamu sudah latihan dengan baik dan you have perform your best, ya udah, next time be better. Kamu bisa melihat yang juara 1, 2, 3 tadi lebih baik dari kamu nggak? Kalau lebih baik, kita belajar dari dia. Oke, jadi tetap berusaha begitu. Untuk anak-anak dimotivasi gitu ya. Mungkin smart parents yang ada di rumah, Livi dan Arya ini, tadi kalau boleh disebutkan prestasinya kan belum disebutkan. Kira-kira prestasinya apa aja sih yang udah juara selama ini? Oh, kalau Livi ini storytelling tingkat Dignas, kemudian untuk English Olympiad itu, kemudian ASCE, kemudian saya lupa Mister, kemarin saya saking banyaknya. Iya, kemarin saya diminta untuk syarat pendaftaran ke SMP itu, bahkan ada yang hilang, saya sampai telepon ke sekolah minta lagi. Saking banyak kompetisi yang pernah diikuti dan puji Tuhan berhasil mendapatkan juara. Bukan juaranya, tapi saya orang tua yang memanfaatkan setiap media yang disediakan oleh sekolah maupun pihak luar. Kalau sesuai dengan talenta anak saya, waktunya bisa, saya ikut. Jadi mungkin itu yang buat banyak. Jadi buat banyak gitu ya. Ini orang dengan segudang prestasi ya, anak dengan segudang prestasi, aktif juga di kelas, Livi dan juga Arya, terus kemudian berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Ini pun juga pernah struggle mengalami yang namanya pernah ndak juara. Betul. Tapi pada akhirnya tetap dimotivasi sama orang tua ya, sama Ibu Emerly dan juga suami, berusaha untuk gimana caranya agar anak-anak ini tetap mau berkompetisi. Itu mungkin poin pentingnya ya. Betul. Jadi ketika kalah jangan sampai itu menjadi jadi anak-anak tuh jadi nggak mau lagi mencoba gitu, jadi trauma, nggak mau ikut ini lomba, nanti kalah lagi dan gitu. Ketika kalah itu juga penting, dilarang mencela yang menang. Ini kan yang sering terjadi. Sportivitas ya mengajarkan. Kalau kita bicara sebagai, katakanlah saya sekarang sama sebagai pendidik ya misalnya, setelah suatu kompetisi itu selesai, biasanya yang kalah itu pasti ada yang komplain. Benar, selalu itu ya. Nah, selalu, dan kita sudah tahu tidak perlu ditanggapi. Iya. Nah, ini sebenarnya adalah pendidikan yang jelek ke anak-anak. Karena secara nggak langsung kita mengajarin anak-anak untuk tidak mengakui kekalahan dan tidak mau belajar dari yang lebih baik. Iya, itu penting. Iya, jadi buat smart parents yang ada di rumah gitu ya, kalau misalnya nanti suatu saat ikut kompetisi kalah, jangan dikejar-kejar jurinya gitu. Iya, betul. Terus marahnya di depan muridnya gitu ya, depan anaknya. Jadi anaknya akhirnya belajar bahwa apapun yang terjadi saya harus bisa menang gitu ya, karena poinnya menang, nggak mau tahu, nggak boleh kalah. Saya sudah paling bagus dia merasanya gitu, nggak pernah belajar. Iya, harusnya kan kita sebagai orang tua belajar supaya anak-anak juga belajar bagaimana sportivitas, bagaimana menerima gitu. Karena terbukti si Arya sama Livi ini dengan prestasinya yang segudang, yang tadi saking banyaknya gitu ya, itu pun juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Mereka tidak serta-merta terus langsung dapat juara gitu. Mungkin ada proses-proses yang harus mereka lalui dengan tidak menang dulu, tapi mereka tetap berproses. Poin pentingnya adalah orang tua kita sebagai smart parents itu bagaimana menjaga agar semangat anak-anak untuk tetap aktif dan juga mau berprestasi. Itu poin yang paling pentingnya. Dan ini ngobrol kita udah lumayan banyak nih. Udah nggak terasa waktunya. Iya, betul. Saking banyak obrolan santai yang mau kita sampaikan terkait dengan bagaimana membangun anak-anak untuk menjadi lebih aktif dan juga berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Waktu kita juga sudah, ini kalau saya lihat tadi kita udah ngobrol lumayan lama nih, hampir sejam. Kita ngobrol berdua, keasikan ngobrol. Inilah kalau kita ngobrol anak, ngobrol murid itu tuh nggak akan pernah ada habisnya gitu. Ngobrol parenting gitu tuh nggak akan pernah ada habisnya. Tapi sebelum saya menutup acara Ngosan, ngobrol santai kita hari ini, Bu Emerly, saya mungkin mau minta, nggak afdol kalau nggak menyampaikan pesan kepada orang tua smart parents yang ada di luar sana, mungkin mau tips, trik untuk menjadikan anak lebih aktif dan juga berprestasi, mungkin bisa disampaikan kepada kita semua. Saya juga bisa belajar dari sudut pandangnya orang tua tentunya. Saya sebenarnya juga masih berproses, saya juga masih harus terus belajar begitu kan.
Cuman sejauh ini mungkin yang saya sampaikan bahwa ini adalah tugas orang tua untuk mengenali, menggali, mengasah anak-anak kita untuk menemukan talentanya. Tidak ada anak yang tidak bertalenta. Setiap anak lahir sebagai hidden gems dan kita harus menggosok gems ini to be a shining gems. Itu, Mister. Kemudian jangan jadikan ego dan ambisi orang tua menjadi beban anak. Oke. Kalau dulu mamanya pingin jadi penyanyi nggak jadi, Kesampaian, jangan sekarang anaknya disuruh jadi penyanyi. Karena setiap anak ini unik, Benar. dia lahir dengan talenta yang berbeda. Ketika proses mengasah bakat anak, posisikan diri kita sebagai manajer anak. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa anak-anak kita itu layak mendapatkan pelatih yang terbaik. Mereka juga bisa capek, mereka juga butuh main. Jadi kita menciptakan sesuatu itu senyaman anak-anak. Dan yang terakhir yang menurut saya mungkin paling penting adalah jangan pernah bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena ketika anak kita membandingkan kita dengan orang lain, kita juga pasti marah. Bagaimana, Mister? 100%. 100% agree. Benar. Ya. Karena kalau kita dibandingkan dengan teman aja kita nggak mau gitu, apalagi itu sering kan. Jadi temanmu bisa begini, kamu kok tidak. Andaikan anak itu punya kesempatan berbicara, kenapa mama nggak bisa belikan aku kayak mamanya temanku? Apa jawaban mamanya? bingung mama. Marah pasti. Sana jadi anaknya mama itu. Nah, Silakan pergi, tinggalkan rumah kita, pergi ke rumah sana. Ya, tanpa terasa waktu kita juga sudah selesai, Bu Emily. Terima kasih sudah berpartisipasi Sama-sama, terima kasih di banyak. ngobrol santai kita SD Kristen Petra 5 bersama saya juga Mr. Juventus. Kiranya apa yang sudah kita sharingkan bersama ini boleh menjadi hal-hal yang positif buat dipelajari. Mungkin sambil di rumah nyuci piring atau mungkin sambil nemani anak, mungkin bisa mendengarkan ini tips dan trik bagaimana orang tua untuk mengoptimalkan anak menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan saya akan tutup seperti ini untuk menutup acara kita hari ini di ngobrol santai kita. Saya akan tutup dengan kata-kata seperti ini. Ini kata-kata yang sangat menarik buat kita semua. Jangan sampai kita sebagai orang tua menyerah, karena ketika kita menyerah, orang lain tentu akan menyerah kepada anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mengoptimalkan anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? betul. Oke, saya Mr. Juventus dan juga Ibu Ermilia, semoga obrolan kita menginspirasi. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.